Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang biomekanika dengan topik induk mekanika. Apa saja yang akan kami jelaskan di sini? Tentu saja ada banyak, mulai dari hukum Newton 1, 2, dan 3, lalu ada gaya serta energi. Dan tentu saja di sini kami juga akan menjelaskan tentang body mekanik atau mekanika tubuh. Jadi, silakan simak videonya ya. Dadah! Perkenalkan, saya adalah Riris Fatia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika tubuh atau body mechanic. Mekanika merupakan salah satu teori ilmiah yang paling populer di antara berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang ilmu fisika, mekanika memiliki peran yang sangat penting bagi para ilmuwan dan insinyur. Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang berkaitan dengan perilaku benda yang terkena gaya atau mengalami perpindahan, serta dampaknya terhadap benda-benda tersebut yang berada di sekitar mereka. Mekanika klasik merujuk pada bagian ilmu fisika yang mempelajari tentang gaya yang bekerja pada benda. Dan konsep-konsep dasar dalam mekanika klasik sebagian besar didasarkan pada hukum gerak Newton yang dirumuskan oleh Isaac Newton sehingga sering juga disebut dengan mekanika Newtonia. Baiklah, mekanika tubuh atau body mechanic adalah cara kita menggunakan otot, tulang, dan sendi secara efisien saat bergerak, berdiri, mengangkat, dan memindahkan atau mempertahankan posisi tubuh agar tidak cedera dan menjaga keseimbangan. Tujuannya adalah mengurangi resiko cedera pada perawat, terutama punggung dan pinggang, menjaga keselamatan pasien saat dipindahkan, dan meningkatkan efisien gerak dengan energi seminimal mungkin. Untuk penerapan, misalnya perawat ingin memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Yang pertama, atur posisi tempat tidur sejajar dengan kursi roda dan mintalah pasien membantu bila mampu. Dan ketiga, perawat menekuk lutut, punggung lurus, mendekat ke pasien. Gunakan otot paha untuk mengangkat. Putar seluruh tubuh ke arah kursi roda, jangan memutar pinggang saja. Ini mencerminkan penerapan mekanika tubuh sesuai dengan hukum Newton agar gaya minimal dan energinya efisien. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa. Di sini saya akan menjelaskan hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, selama jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda akan berada dalam keadaan diam atau bergerak secara lurus atau beraturan. Kecepatan atau disebut dengan kecepatan konstan. Konsep hukum ini dikenal dengan kelambanan atau inersia, yaitu sifat suatu benda yang cenderung mempertahankan kedudukannya. Benda yang diam cenderung untuk diam, sedangkan benda yang bergerak itu cenderung untuk bergerak. Contohnya itu menimbang bayi. Saat bayi ditimbang, beratnya akan bekerja ke bawah. Sedangkan untuk menimbang berat badan bayi dengan timbangan pegas, itu berat bayi harus diimbangi oleh gaya pegas atau tegangan tali yang ditunjukkan oleh angka. Perkenalkan, nama saya Zunarayan Fatimah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, jika sebuah benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan bergerak dan mengalami percepatan. Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan besarnya gaya yang bekerja, dan berbanding terbalik dengan besarnya massa. Hukum 2 Newton mempunyai rumus yaitu F sama dengan M dikali A. F sama dengan gaya, M sama dengan massa, dan A sama dengan percepatan. Konsep berat sama dengan gaya gravitasi berat merupakan hasil kali antara massa dengan percepatan gravitasi. Hukum 2 Newton juga mempunyai contoh pengaplikasian pada dunia kesehatan, yaitu gaya otot yang diperlukan akan lebih besar ketika mengangkut beban yang ringan. Jadi ketika mendorong sebuah kereta pasien atau kursi roda pasien, gaya atau dorongan yang diperlukan lebih besar. Terlebih lagi ketika mendorong pasien yang berbadan besar dibandingkan dengan pasien yang bertubuh lebih kecil.
Di sini, saya akan menjelaskan tentang hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga adalah gaya aksi dan reaksi dari dua benda yang memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika benda A yang memiliki gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F memiliki besar yang sama, namun arahnya yang berbeda. Hukum ini juga terkenal dengan hukum aksi-reaksi. Dengan F disebut dengan aksi dan min F adalah reaksinya. Perkenalkan, saya Eka Sarnovita. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya. Prinsip gaya dalam fisiologi dan klinis. Gaya atau tarikan atau dorongan memainkan peran penting dalam fungsi tubuh dan aplikasi medis. Fisiologi tubuh, gaya terlibat dalam setiap tubuh, dari kontraksi otot hingga sirkulasi darah atau gaya tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah. Memahami biomekanika atau aplikasi gaya pada sistem biologis, penting untuk mempelajari postur, gerakan, dan mencegah cedera muskuloskeletal. Peralatan medis diagnostik, berbagai alat diagnostik menggunakan prinsip gaya, yaitu yang pertama, timbangan medis, menggunakan gaya gravitasi untuk mengukur massa tubuh. Yang kedua, sphygmomanometer atau pengukur tekanan darah, mengukur gaya atau tekanan darah di arteri. Yang ketiga, traksi atau ortopedi, aplikasi gaya tarikan eksternal untuk meluruskan atau menstabilkan tulang yang patah atau cedera tulang belakang. Yang keempat, vakum ekstraksi, menggunakan prinsip tekanan atau gaya persatuan luas dalam proses persalinan tertentu. Perkenalkan, nama saya Majda dengan NIM PO 712002500034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip energi dalam fisiologi dan klinis. Energi adalah pusat dari semua proses biologi dan teknologi medis, metabolisme tubuh, yaitu di mana tubuh manusia mengubah energi kimia dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein menjadi bentuk energi lain atau ATP yang diperlukan untuk semua aktivitas seluler, pertumbuhan, dan gerakan. Hukum termodinamika, studi tentang energi dan transformasinya berlaku penuh dalam proses biologis ini. Sementara itu, dalam teknologi medis, energi digunakan untuk diagnosis terapi dan pemantauan. Energi yang digunakan bisa berbentuk listrik, mekanik, panas, cahaya, gelombang elektromagnetik, hingga radiasi ionisasi. Setiap jenis energi memiliki prinsip kerja, aplikasi, dan resiko klinis yang berbeda. Dalam peralatan medis, itu ada contohnya seperti sinar X menggunakan energi radiasi ionisasi untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh. Selanjutnya ada ultrasonografi atau USG menggunakan energi gelombang suara frekuensi tinggi, energi mekanik yang dipantulkan untuk membuat organ internal. Lalu selanjutnya ada MRI, magnetic resonance imaging, menggunakan energi dari medan magnet dan gelombang radio untuk pencitraan detail jaringan lunak. Lalu ada berupa terapi medis, contohnya seperti radioterapi, menggunakan partikel atau foton berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Selanjutnya ada laser, menggunakan energi cahaya terfokus untuk bedah mikro, terutama di area sensitif seperti mata. Lalu selanjutnya diatermi, menggunakan energi frekuensi radio atau gelombang mikro untuk menghasilkan panas di jaringan tubuh guna tujuan terapeutik. Lalu selanjutnya ada berbagai macam lagi peralatan medis lainnya dan terapi medis. Ini hanya sebagian contoh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.